Anginnya bantere pol. Seputar Malioboro, Jakarta, sore kemarin, hujan badai. Tuhan tidak sukaria. Maksudnya apa ini ya? Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mind. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Daripada penasaran, kita lihat komentar-komentarnya. Maksudnya apa ya? Seputar Malioboro, Yogyakarta sore tadi, hujan badai. Tuhan tidak suka. Saya hanya lihat video, mungkin ini kemarahan Tuhan yang Maha Esa. Membaca kitab suci sembarangan aja. Bubar. Langsung ya tadarusan di pinggir jalan. Allah nggak suka umatnya menyalahgunakan tempat. Sebataslah mereka kalau mau tadarusan mengaji ya di masjid-masjid, musola atau langgar, bahkan di suatu rumah pengajian atau pesantren. Malah berkah. Loh, kok bisa di Malioboro? Kan Malioboro udah di... nggak jadi ah. Wah, kontan ya. Masya Allah. Itu merupakan kebetulan atau enggak? Ya memang sekarang ini ya lagi musim hujan memang ya. Ya jadi pasti tidak menutup kemungkinan di Jalan Malioboro akan ada hujan badai. Tetapi ini disangkut pautkan dengan acara membaca Al-Quran di jalan sepanjang Jalan Malioboro. Ngomong-ngomong soal ini, saya kok jadi inget yang menendang sesajen tersebut ya. Karena sebelum menendang sesajen, gara-gara sesajen itulah yang membuat Tuhan murka, yang pada waktu viral kemarin di Gunung Semeru. Ya padahal memang ya kebetulan Gunung Semeru lagi erupsi. Jangan dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu menurut saya. Apalagi ini yang lagi membaca Al-Quran pun di sepanjang jalan, terus keesokan harinya ada hujan badai. Ya jangan dikaitkan dengan hal seperti ini. Ya tetapi semua orang boleh beropini lah. Apalagi sekarang ya lagi musim hujan. Dan yang kemarin pada waktu erupsi Semeru, ya banyak gunung-gunung yang lagi erupsi. Tapi jangan dikaitkan dengan hal seperti itu. Ya tetapi ini menurut saya sih kemungkinan 2 tahun kita pandemi dan membuat para mahasiswa ini atau orang-orang ini kemungkinan rindu untuk membaca Al-Quran atau bagaimana ya akhirnya melakukan hal tersebut. Ya kemungkinan saking rindunya setelah 2 tahun pandemi kemungkinan. Nah ini lanjut baca komentarnya. Dogefriend, habis ria di Malioboro alam langsung bersih-bersih. Ria, ternyata alam semesta merasa terganggu dan marah. Mudah-mudahan hujan yang membawa rahmat, bukan karena kaum ria yang membawa petaka. Dah dibayar lunas di atas ya. Ini beneran tadi sore atau video lama? Ini dibales. Sore ini hujan dan angin kencang terjadi di kota Yogyakarta. Seputar Malioboro, Yogyakarta. Memang bener. Tanggal berapa ini? Tanggal 1 April. Tanggal 1 April terjadi hujan badai. Ayo, bila alam sudah tidak ramah dengan keriaan. Lanjutkan baca Al-Quran di jalan Trotol Malioboro. Itu baru peringatan dari Allah. Kalau tetap ria agama, itu dilanjutkan. Bisa jadi bukan badai angin lagi yang akan datang. Bisa jadi gempa akan menghancurkannya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Jagat maya di kota Yogyakarta ramai membahas soal postingan gerakan membaca Al-Quran di kawasan Malioboro. Video yang diunggah akun Twitter Irwan Duayah memperlihatkan beberapa orang sedang membaca Al-Quran di trotoar Malioboro. Katanya ini lagi gerakan membaca Al-Quran di sepanjang Malioboro. Saya muslim, saya tidak anti baca Al-Quran, tapi melihat fenomena ini jadi malu. Dan kenapa tidak sekalian bawa toa? Kita punya tempat ibadah bahkan ribuan di sana, kenapa tidak di dalam masjid dan langgar? Itu enak dilihat, adem, tidak ria. Narasi tersebut diteruskan lagi. Jika untuk pamer atau unjuk kekuatan, maka jatuh pada ria sebagai syirik kecil karena beribadah tidak untuk Allah. Jika baca Yasin dan tahlil berjemaah di rumah, di makam dan masjid adalah bid'ah, lalu apakah membaca Al-Quran rame-rame di pusat pembelanjaan adalah sunnah? Postingan tersebut mendapat tanggapan dari warganet. Ade Suparman mengomentari, pamer keimanan sejatinya memperlihatkan kelemahan.
Sedangkan Evi Kusuma mengomentari, bacanya keras-keras gitu mas. Duh, makin aneh aja sih. Kalau agama lain yang seperti ini kira-kira mereka marah nggak ya? Tanggapan juga disampaikan akun Yeremia 3145 yang mengomentari virus pembodohan yang terus merasuk. Jika terus dibiarkan akan rusak bangsa ini ke depannya. Ketua Dewan Syuro Muhammad Syafir menanggapi gerakan membaca Al-Quran di Malioboro tersebut. Menurutnya, jika hal tersebut bertujuan atau niatnya untuk ibadah, maka gerakan tersebut adalah sesuatu yang bagus. Maos Al-Quran manawi, niatipun idalah inggih sae. Membaca Al-Quran juga niatnya ibadah adalah bagus, ujar dia. Menurutnya, tidak maksudnya baik dan memberi peringatan akan datang bulan Ramadan, terus mengajak membaca Al-Quran. Maka gerakan tersebut perlu digalakkan, karena sejatinya gerakan membaca Al-Quran adalah bagus. Ia lantas berpesan, di Yogyakarta adalah kota di mana berbudi luhur yang jadi pegangan, sehingga ia meminta agar masyarakat jangan saling curiga. Lebih baik diterima, semuanya harus disikapi dengan hati yang luas. Wonten Yogyakarta, nagari ingkang budi luhur dados cepengan. Monggo kita sampun sujono prayogipun tampi sedayi kanthi manah ingkang longgar, katanya. Diketahui video yang memperlihatkan sekumpulan orang yang mengaji bersama di Jalan Malioboro, Yogyakarta menyebar di media sosial. Selain mengaji, sebagian lainnya juga berbasis sembari membaca salawat. Dalam video tersebut, sebagian peserta duduk di kursi-kursi yang ada di pinggir Jalan Malioboro sembari membaca kitab. Sedangkan kelompok yang membaca selamat berdiri mengenakan kaos hijau di tepi jalan. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis UPT Kawaran Cagar Budaya Malioboro, Ekwanto, menegaskan bahwa penyelenggara acara itu tidak meminta izin kepadanya sebagai pengelola. Tidak ada izin. Kalau mengajukan izin justru tidak kami perbolehkan, kata dia saat dikonfirmasi pada Rabu 30 Maret 2022. Ekwanto menjelaskan secara fungsi, Jalan Malioboro adalah milik semua masyarakat. Hal itu membuat pihaknya tidak mengizinkan jalan itu digunakan untuk kegiatan yang digelar oleh satu kelompok agama. Kalau kami izinkan, mohon maaf, nanti teman-teman non-muslim ada gerakan yang sama, jadi persoalan, kata dia. Saat ini pihaknya berusaha mencari tahu penyelenggara kegiatan tersebut. Saat ini kami sedang mencari tahu siapa penanggung jawabnya. Bukan masalah salah satu atau benar, tapi tidak pas ngaji bersamaan dengan suara. Ngaji buka Al-Quran saja kami silahkan, asal tidak bersuara, jelasnya. Berpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia DIY Prof. Mashin mengatakan tidak mempermasalahkan kegiatan mengaji di Malioboro. Hanya saja kegiatan itu tidak boleh mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Membaca Al-Quran boleh di mana saja, asalkan tidak mengganggu orang lain, kata dia. Mengenai sikap kontra sebagian masyarakat terhadap acara Jogja mengaji di Malioboro, Narko berpendapat tidak ada yang dilanggar dalam kegiatan tersebut. Semua itu bermula dari niat baik kita untuk mengajak masyarakat Jogja menyambut Ramadan dengan ria gembira dan dekat dengan Al-Quran, kata Narko yang akrab dipanggil dengan sapaan Abah itu. Narko menambahkan, Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Menurutnya, pandemi ini kita sudah melandai. Dia juga menyebut pemerintah telah mulai melonggarkan masalah ini. Kan pandemi sudah mulai mereda, melandai, tidak seperti tahun lalu, sehingga diharapkan menyambut Ramadan ini bisa kembali bercengkerama dengan Al-Quran, katanya. Sebelumnya, video yang memperlihatkan sekumpulan orang yang mengaji bersama di Jalan Malioboro, Jogja menyebar di media sosial. Selain mengaji, sebagian lainnya juga berbaris sembari membaca salawat. Dalam video tersebut, sebagian peserta duduk di kursi-kursi yang ada di pinggir Jalan Malioboro sembari membaca kitab. Sedangkan kelompok yang membaca salawat berdiri mengenakan kaos hijau di tepi jalan. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis UPT Kawasan Cagar Budaya Malioboro, Ekwanto, menegaskan bahwa penyelenggara acara itu tidak meminta izin kepadanya sebagai pengelola. Tidak ada izin itu. Kalau mengajukan izin justru tidak kami perbolehkan, kata dia saat dimintai konfirmasi pada Rabu 30 Maret 2022. Ekwanto menjelaskan, secara fungsi Jalan Malioboro adalah milik semua masyarakat. Hal itu membuat pihaknya tidak mengizinkan jalan itu untuk digunakan sebagian kegiatan yang digelar oleh satu kelompok agama tertentu.